mengakarlah dalam kabar baik, bukan dalam kabar buruk. Iblis datengin saudara dan saya, dia kasih bad news, dia kasih penuduhan. Jangan mengakar di sana. Mengakarlah di kabar baiknya Tuhan Yesus. Dan jadilah agent of good news dimanapun saudara berada. Kita Shalom saudara-saudara, apa kabar semuanya? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Oke, kalau saudara senang judul khotbah saya siang hari ini adalah Renewing in Quality. Diperbaharui dalam kualitas. Karena begini saudara, tanpa kita sadari, di depan mata kita, setiap hari banyak hal yang baru sedang bermunculan. Tanpa kita sadari. Di depan mata kita nih, banyak banget hal yang baru sedang bermunculan. Dan kalau saya bahas satu persatu, kita bisa duduk sampai malam. Saya akan kasih tahu beberapa aja buat saudara. Sebelum COVID, kita kalau bersin di depan umum, kita akan diberkati banyak orang. Masih ingat? Bless you gitu. Hari ini kalau kita bersin atau batuk di depan umum, orang-orang akan gak nyaman dekat sama kita. Satu. Yang kedua, saya zaman SMP SMA, orang terkenal itu bisa dihitung sama jari. Mereka punya gelar selebritis. Rano Karno, Lydia Kandou, siapa lagi? John Travolta, Bruce Willis. Kayaknya bisa dihitung orang terkenal. Hari ini, saudara buka sosial media, tiba-tiba ada satu orang, followernya bisa puluhan juta. Dan dia bisa menghasilkan uang dari situ. Dan mereka gelarnya bukan selebritis, tapi influencer. Gelarnya mereka. Zaman saya SMP SMA dulu, jeans robek dibuang sama mama saya. Zaman sekarang jeans robek dijual, harganya mahal, banyak yang beli. Nah, list ini saya bisa terusin sampai malam kita duduk, ya. Dan ini membuktikan banyak sekali hal baru sedang bermunculan di depan mata saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu saya ingin sharing buat saudara-saudara pada siang hari ini, apa kata firman Tuhan tentang kata yang namanya baru. Yuk kita buka sama-sama Kolose pasal yang ketiga. Ayatnya yang ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Kolose 3, saya menyarankan saudara-saudara kalau baca Alkitab, lihat konteks. Jangan comot-comot. Apalagi dicomot-comot untuk menyerang orang, untuk menghakimi orang, untuk merasa diri paling benar, itu bahaya banget. So, bacalah Alkitab sesuai dengan konteks. Nah, kalau saudara scroll ke atas, ini judulnya adalah manusia baru. New Creation. Yuk lihat ayat 8-10, Kolose 3. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan apa saudara? Manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ternyata kata baru ini diambil dari dua bahasa Yunani. Kata baru dalam bahasa Indonesia. Yang pertama namanya adalah neos. Neos kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya adalah news. Bahasa Indonesianya berita. Dan berita adalah konsep baru yang hanya satu kali. Betul apa betul? Berita tuh barunya cuma sekali. Contoh. Kita nonton berita hari Jumat nih, nontonnya hari Minggu. Saya percaya kita semua komentarnya sama. Kita pasti komentarnya gini, oh ini berita 2 hari lalu, udah viral, saya udah forward ke grup sebelah. Karena berita barunya cuma satu kali. Ada beberapa oknum hari-hari ini kurang bertanggung jawab, suka menyebarkan berita hoaks, katanya pasar Legi banjir.
Jemaat Betani Pasar Legi udah pada panik. Ternyata waktu di cross check itu berita tahun 2005 ternyata. Ya, berita udah lama ternyata. Karena berita itu nggak bisa diulang-ulang, dia hanya satu kali barunya. Oke, apalagi? Sepatu. Saudara pakai sepatu baru saudara, dia nggak baru lagi. Bawahnya langsung lecet. Saya masih ingat banget dulu waktu SMP, SMA, saya kalau pakai sepatu baru ke sekolah, satu kelas saya datengin saya. Hanya untuk menginjak sepatu saya yang baru. Ya, dia langsung nggak baru. Dia kena air hujan dan lain sebagainya. Dia nggak baru, barunya hanya satu kali. Mobil, saudara keluar dari showroom bawa mobil baru, harganya langsung drop sekian persen. Dia nggak baru lagi. Saudara yang senang di dapur, apel baru, saudara belah jadi dua. Warnanya putih gading. Ya, bahasa Inggrisnya broken white. Nggak nyambung banget sama bahasa Inggrisnya. Ya, putih gading. Kita diemin apel itu 1 jam, dia warnanya nggak putih gading lagi tiba-tiba. Karena dia harus melewati proses namanya oksidasi. Dan yang tadinya putih gading, after 1 hour, warnanya berubah jadi kecoklat-coklatan. Nah, semua ini yang saya baru bahas buat saudara adalah konsep baru yang hanya satu kali. Sadly speaking, ya, yang menyedihkan adalah banyak orang Kristen konsep barunya seperti ini, cuman satu kali. Makanya nyadar nggak saudara, orang Kristen kalau kebaktian Natal, kebaktian Jumat Agung, kebaktian Tahun Baru, kita emosional banget. Tapi tanpa kita sadari, ternyata yang jadi baru cuman tanggalnya, cuman bulannya, cuman tahunnya. Ya. Tapi kitanya tetap mengenakan pakaian yang mereknya manusia lama. Kita nggak pernah berubah, nggak pernah di-upgrade, ya, nggak pernah diedit menjadi manusia baru. Tetap kita, ya, terperangkap di manusia lama kita. Makanya perhatiin deh, banyak gereja kalau jemaatnya dibaptis suka dipesenin kan, kamu sudah meninggalkan kehidupan lama. Seakan-akan kita nggak bisa bikin dosa lagi. Tapi dalam kenyataannya orang Kristen waktu habis dibaptis ternyata masih bikin. Kok belaga nggak tahu gitu? Hah? Ternyata kita masih jatuh dalam dosa. Nah, karena belief system kita baru hanya satu kali, kita mulai main sandiwara, pasang muka orang lain, pakai muka orang yang baik-baik saja, dan seterusnya. Nah, ternyata Yesus datang ke dunia, dia bawa konsep baru yang berbeda. Bahasa Yunaninya kainos. Kainos kalau langsung diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah diperbaharui terus-menerus. Bukan cuma sekali, tapi terus-menerus. Rasul Paulus menggunakannya di ayat yang ke-10. Yuk lihat sekali lagi, saya akan bacakan buat saudara. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang apa saudara? Terus-menerus diapain saudara? Diperbaharui, tujuannya untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ternyata cara kerja kerajaan sorga seperti ini. Tuhan kalau lihat ciptaannya jatuh, dia pengen angkat kita. Selalu tuh. Kadang-kadang kenalan kita, teman-teman kita, kalau lihat kita jatuh, mereka nggak peduli. Tapi Tuhan selalu peduli sama saudara dan saya. Dia selalu pengen mengangkat kita kembali. Kita terluka, dia mau pulihkan hati kita. Kita sakit, dia mau sembuhkan kita. Tujuannya apa? Supaya kita makin serupa dengan gambarnya. Makin mengenal siapa pencipta kita. Itu tujuannya. Kita diperbaharui terus-menerus. Kita diperbaharui dalam kualitas, bukan dalam waktu. Karena waktu nggak bisa diulang. Tapi kualitas bisa diperbaiki. Setuju? Kualitas cara berpikir, kualitas karakter, ya, kualitas cara kita mengolah tubuh kita, dan lain sebagainya. Itu selalu bisa diperbaiki. Nah Tuhan tujuannya seperti itu. Dia mau memperbaharui saudara dan saya terus-menerus. Kita nyanyiin kok lagunya. Tapi masalahnya orang Kristen adalah kita nyanyi tapi nggak di-download di sini. Nyanyi doang. Makanya Yesus pernah negur bangsa Yahudi kan. Bangsa ini memuliakan aku dari mulutnya tapi hati mereka jauh daripadaku. Kita sering nyanyi lagunya. Bahwa kasihnya Yesus, rahmatnya Tuhan selalu baru tiap tahun. Atau tiap pagi.
Tiap pagi loh, kita nyanyiin lagunya. Bayangin nggak? Kalau suami istri tahu kebenaran ini, kasihnya istri akan selalu baru buat suami setiap pagi. Kok bapak-bapak yang amin? Jeritan hati kayaknya ya. Suami-suami kalau tahu kebenaran ini, kasih mereka akan selalu baru buat istri setiap pagi. Amin suami-suami? Ya, karena Yesus membuat hal yang sama buat saudara dan saya. Selalu baru setiap pagi. Nah sekarang karena waktu, saya akan share buat saudara 2 isu kenapa banyak orang Kristen sulit jadi new creation. Kenapa banyak orang Kristen sulit jadi manusia baru. Yang pertama namanya adalah intimidasi iblis. Ingat baik-baik, iblis kerjanya cuma satu. Tapi dia lembur. Dia rajin, dia konsisten, dia disiplin, dia gak pernah putus asa. Kerjanya cuma satu padahal, mendakwa saudara dan saya siang dan malam. Wahyu 12. Kerjanya cuma satu. Pemain musik mesti ngulik 5-6 lagu, makanya lembur di studio. Lawyer mesti nanganin 5-6 kasus, makanya lembur di kantor. Iblis kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Dia rajin, dia konsisten, dia gak pernah putus asa. Siang dan malam, 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dia gak pernah berhenti ngomong bahwa kita tidak layak. Lihat orang Kristen, kalau berdoa mau pelayanan, Tuhan layakkan kami. Padahal sudah dilayakkan. Tapi selalu orang Kristen berdoanya seperti itu, Tuhan layakkan kami. Seakan-akan kita nggak pantas. Karena apa? Karena omongan ini ada di telinga saudara dan saya. Siang dan malam, 24/7. Kamu nggak pantas. Percuma lah baca-baca Alkitab. Besok kan kamu ke rumah selingkuhan lagi. Besok kan kamu lihat pornografi lagi. Percuma kamu angkat-angkat tangan. Percuma kamu nyanyi lagu-lagu rohani. Percuma semuanya. Iblis. Dia senang mengintimidasi saudara dan saya, sampai kita jadi orang-orang yang tertuduh. Makanya orang Kristen, kalau diajak melayani Tuhan, ini ajakan yang bagus loh, melayani Tuhan. Waktu orang Kristen diajak pelayanan sama Bapak dan Ibu Gembala, banyak banget orang Kristen yang ngomong gini, Pak, saya nggak bener-bener amat, dia aja dulu. Pernah dengar? Atau pernah ngomong kayak gitu? Pak, saya nggak beres-beres amat, dia aja dulu, orang tua saya aja dulu, anak-anak kami aja dulu. Waktu kita declare kita nggak benar-benar amat, iblis tepuk tangan. Karena inilah maunya iblis. Iblis senang menaruh saudara dan saya di treadmill. Kelihatannya kita bikin sesuatu, tapi going nowhere. Kelihatannya sibuk kita, kelihatannya keringetan, tapi kita nggak kemana-mana. Cuman jalan di tempat, cuman lari di tempat. Nggak kemana-mana. Iblis senang lihat saudara dan saya noleh ke belakang, nonton film judulnya Kegagalanku. Iblis senang lihat saudara dan saya no progress, nggak ada kemajuan, nggak ada perubahan, nggak ada pertumbuhan. Karena kita tertuduh. Yang nyetir-nyetir mobil, berani nyetir mobil yang dilihat kaca spion? Nggak berani kan? Kita nyetir mobil lihatnya kaca depan, bukan kaca spion. Kita nyetir mobil lihat kaca spion, yang ada kita kecelakaan, nabrak kita pasti. Nah banyak orang Kristen nabrak sana nabrak sini, karena yang dilihat sama mereka, fokusnya mereka masa lalu. Siapa di balik ini semua? Iblis. Iblis senang lihat saudara dan saya itu nggak ada kemajuan. Iblis senang banget. Ingat baik-baik saudara, no future in the past. Nggak ada masa depan di masa lalu. Ganti alamat dong, jangan tinggal di situ. Saudara mesti tahu ada satu penyakit lagi tren hari ini. Namanya psikosomatis, pernah dengar? Psikosomatik. Penyakit ini ditemukan di manusia, jadi seseorang kalau ngalamin psikosomatis, itu insomnia nggak ada ujungnya. Udah ke dokter bolak-balik, ya second opinion dari dokter yang berbeda, tetap aja insomnia.
GERD, asam lambung, gak ada ujungnya. Vertigo, migrain, gak ada ujungnya. Padahal udah segala macam, udah di scan lah, di MRI lah, tetap gak sembuh. Ternyata dunia kedokteran menemukan jawabannya. Orang-orang yang ngalamin psikosomatis adalah orang-orang yang selalu menuduh dirinya. Hidup dalam rasa bersalah, terus-menerus. Sementara fokusnya Tuhan adalah pengen memperbaharui kita terus-menerus. Tapi fokusnya iblis adalah, saudara lihat kegagalan saudara terus-menerus. Itu fokusnya iblis. Sampai kita hidup feel guilty all the time. Hidup dengan penuh rasa bersalah setiap hari. Ingat baik-baik, kegagalan bukan identitas saudara. Jangan jadikan kegagalan identitas. Setuju? Kegagalan cuman bagian dari cerita keberhasilan saudara dengan Tuhan Yesus. Ada 1 atau 2 chapter, ada 1 atau 2 bab, judulnya gagal. Gak ada manusia yang sempurna terus hidupnya, gak ada. Yang berhasil terus gak ada. Kegagalan bukan identitas, itu cuman bagian dari cerita keberhasilan saudara dan saya bersama dengan Tuhan Yesus. Iblis pengen membuat kegagalan jadi identitas. Ya, dia pengen ngulang-ngulang gagalnya saudara, diulang-ulang terus sampai kita jadi belief system kita. Saya orang gagal. Ya. Mendingan saudara ngomong gini, saya pernah loh gagal 3 kali. Daripada keluar dari mulut saudara, saya orang gagal. Itu iblis yang buat. Saudara, kita semua mesti tahu bedanya Roh Kudus sama iblis. Roh Kudus waktu kita nyasar, salah jalan, Roh Kudus akan ingetin kita on the spot. Langsung diingetin, nak, itu bukan rumah suami, itu rumah berondong. Rumah suami di sana, di Solo Baru, bukan di situ. Gak sadar, diingetin selalu, nak itu bukan. Gak sadar, 1 hari kita sadar. Kita sadar, kita minta ampun. Waktu kita minta ampun, kasus ditutup sama surga. Ditutup. Nah, yang ingetin salah kemarin, salah minggu lalu, salah bulan lalu, siapa? Iblis. Itu bedanya Roh Kudus sama iblis. Roh Kudus selalu ngingetin kita, bukan menuduh kita. Makanya saya suka katakan ini, udah 2 bulan belakangan ini. Tuhan Yesus punya kejelekan dalam tanda kutip. Namanya lupaan. Dia lupa dengan dosa dan salah yang kita buat. Beda sama iblis. Jeleknya Yesus sayangnya gak nurun ke orang Kristen. Orang Kristen gak lupaan sama salah orang, tapi ingetan. Salah suami 10 tahun lalu kita ingat sampai hari ini. Salah istri 10 bulan lalu kita ingat sampai hari ini. Pertanyaan sederhana, kalau kita suka ingat-ingat ungkit-ungkit salah orang lain, kalau kita suka nuduh diri kita lagi satu frekuensi sama siapa? Iblis, bukan sama kerajaan sorga. Karena Tuhan gak seperti itu. Kita nyanyiin juga lagunya, sejauh timur dari barat. Tapi penyakitnya orang Kristen di Jakarta, bukan di Pasar Legi. Penyakitnya orang Kristen adalah nyanyi gak di-download ke sini. Kita nyanyi lagunya sejauh timur dari barat, sambil nangis-nangis lagi nyanyinya. Tapi gak pernah di-download. Itu kan diambil dari Mazmur 3 ya. Orang kalau ngerti Pulau Bali, pasti ngerti banget Mazmur 103. Karena di Bali, matahari terbit di Sanur, terbenam di Seminyak. Orang Sanur gak akan pernah lihat sunset. Orang Seminyak dan orang Canggu, orang Kute, gak akan pernah lihat sunrise. Matahari terbit. Sejauh itu Tuhan membuang dan melupakan dosa dan salah yang kita buat. Makanya Rasul Paulus waktu dibukain pewahyuan soal kasih di 1 Korintus 13. Salah satu statement yang ditulis sama Rasul Paulus, kasih tidak simpan salah orang lain. Siapa tuh? Dari Paulus atau Roh Kudus yang bukain? Roh Kudus yang mengilhami semuanya. Tulisan di firman Tuhan. Kasih tidak simpan salah orang lain.
Dan semua yang ditulis Rasul Paulus soal kasih, itu adalah keputusan, bukan feeling-feelingan. Tolong ingat baik-baik. Kasih, cinta, love bahasa Inggrisnya, ya, bukan feeling, bukan perasaan, tapi keputusan. Saudara, kalau baru ketemu orang 1 minggu, 2 minggu, jangan cepat-cepat ngomong, saya kayaknya cinta deh sama dia. Tunggu dulu. I think I love him. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Karena kasih adalah keputusan, bukan feeling-feelingan. Saudara dan saya diciptakan sama Tuhan sebagai manusia yang punya attraction. Attraction mungkin. Ya, jangan cepat-cepat mengambil keputusan untuk mencintai. Karena kalau saling suka itu namanya attraction. Jangan suka nebar kalimat I love you sembarangan. Setuju Betani Pasar Legi? Saudara tahu suara anjing kan? Suara burung saudara tahu kan? Suara buaya itu begini. Nomor teleponmu berapa? Itu suara buaya. Angkatan darat. Baru ketemu seminggu, baru gak pernah ketemu, cuman chattingan di Facebook. Kayaknya gue cinta deh sama dia. Tunggu dulu. Semua kasih yang dicatat oleh Rasul Paulus, itu semua adalah keputusan. Gini, kalau kita bilang I love you sama seseorang, berarti saya mau sabar sama kamu. Saya mau murah hati sama kamu. Saya nggak akan simpan salah kamu. Saya nggak akan cemburu sama kamu. Saya nggak akan berlaku yang tidak sopan sama kamu. Keputusan semuanya, bukan feeling-feelingan. Makanya yang kaum Hawa yang masih single, kalau ada cowok ngomong I love you kecepetan, tunggu dulu, jangan GR dulu. Jangan hidungnya langsung kembang kempis gitu, santai-santai dulu. Ya, teropong semuanya dari firman Tuhan. Oke? Nah, ini semua ya, bahwa Yesus selalu melupakan dosa dan salah yang kita buat. Ini semua yang dinamakan dengan kabar baik. Yesus datang ke dunia, dia bawa kabar baik, bukan kabar buruk. Kalau saudara masih ingat Gabriel waktu ngomong sama Maria, malaikat-malaikat waktu bicara sama gembala-gembala di padang, ya ada kabar sukacita akan datang. Jadi jelas Yesus datang ke dunia, dia bawa kabar baik, bukan kabar buruk. So saya ingin mengajak saudara-saudara di Betani Pasar Legi, mengakarlah dalam kabar baik, bukan dalam kabar buruk. Iblis datengin saudara dan saya, dia kasih bad news, dia kasih penuduhan. Jangan mengakar di sana. Mengakarlah di kabar baiknya Tuhan Yesus. Dan jadilah agent of good news dimanapun saudara berada. Jadilah agen kabar baik dimanapun saudara berada. Saya 4 tahun pertama saya melayani Tuhan, tahun 97 sampai 2001. Kelakuan saya persis kayak orang-orang di Alkitab. Persis, bukan orang Majus, tapi orang Farisi. Persis sama saya. Saya persis sama mereka. Kalau baru tahu satu ayat gitu, wah saya langsung merasa paling benar sedunia. Ya, saya 4 tahun pertama melayani, saya kalau di keluarga merasa saya paling benar, kakak saya salah semua. Termasuk, tahu kan kakak saya? Pokoknya perbedaan kita di kepala. Jangan bilang-bilang dia, kita ngomongin dia ya. Saya selalu merasa saya paling benar, yang lain salah semua. Apalagi kalau baru doa puasa di puncak. Wih, selesai puasa turun gunung kan ke Jakarta. Itu polisi aja salah, saya yang benar pokoknya. Saudara tahu nggak? Kalau iblis nggak bisa membuat seseorang jadi orang jahat, iblis akan membuat orang tersebut jadi orang yang merasa paling benar. Sama jahatnya, sama evilnya sama. Self-righteous. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, self-righteousnya tinggi. Ya, overconfidence sama kepintarannya mereka, sama usahanya mereka, overconfidence. Nah, waktu saya dibukakan soal kabar baik, saya tobat loh, setobat-tobatnya. Dulu saya ketemu sama LGBT, saya hakimin habis-habisan. Saya hakimin. Sekarang saya ketemu mereka, saya cuma bisa bilang gini, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Mosok sih Cin?
Mirip ya? Saya bilang yes. Yes, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Dia sampai mau mati buat kamu. Tiba-tiba orang-orang ini cuma dikasih tahu Tuhan Yesus baik. Tiba-tiba berubah sendiri loh. Enggak terpaksa, enggak dipaksa sama siapapun. Berubah sendiri. Minta dibaptis, minta dibeliin Alkitab, minta ikut pemuritan. Ganti semuanya. Ya, ganti dandanan. Bulu mata semua udah enggak dipakai lagi udah. Eyeliner udah enggak dipakai lagi, ganti laki. Benar-benar. Walaupun masih ngondek nunjuknya begini. Tapi berubah. Saya makin percaya ada kuasa di dalam kabar baik. Ada power in good news. Makanya saudara, kalau keluarga saudara belum mau diajak ke gereja, gak usah ajak ke gereja. Ajak makan. Di apa tadi? Nyak lemuh. Nah, ajak di situ. Ya. Ajak makan. Ya. Kalau dia mau ikut makan keluarga saudara nanti nih, dia mau ikut makan, gak perlu diinterogasi. Gak perlu ketemu keluarga saudara di restoran. Tadi jam 11 kok gak ada di gereja? Gak usah gitu-gitu. Sama keluarga saudara, ngomongin yang relate, yang nyambung. Kalau dia nonton Mens Rea, ngomongin Mens Rea. Gak ada yang nonton loh. Jemaat Betani Pasar lagi. Saya ngomong Mens Rea dari kebaktian tadi pagi, krik, 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 krik. Gak ada yang connect semuanya. Well, yang nonton, percayalah, saya makan bubur ayam diaduk. Gak dipisah. Untuk yang nonton pasti ngerti. Ya. Dia senang musik, ngomongin musik. Dia senang sepak bola, ngomongin sepak bola. Kalau hidup kadang-kadang di atas, kadang-kadang di MU. Saya Arsenal banget, maafkan. Tadi malam menang 2-0. Dan pemain mudanya membuat sejarah di Inggris. Pemain termuda yang bikin gol umur 16 tahun. Doakan saudara Arsenal angkat trofi tahun ini ya. Nih, kalau ngomong kayak gini sama keluarga kan enak. Ketawa-ketawa, nyambung ngomongnya. Enggak keluarga datang, tahu enggak? Filipi ini ngomong gini loh. Hah? Jangan gitu-gitu. Hah? Saya percaya waktu kita jadi agent of good news, saya percaya janji firman Tuhan itu akan digenapi. Satu orang diselamatkan, seisi rumah saudara, Tuhan akan selamatkan. Yesus dalam dia merubah seseorang, Yesus tuh gak pernah gini, kamu berubah dulu, nanti saya kasih kabar baik. Yesus gak pernah begitu. Yang Yesus lakukan adalah dikasih kabar baik dulu. Lalu orang ini berubahnya gak terpaksa. Berubah dengan sendirinya. Favorit saya, waktu dia rekrut Petrus, itu jadi my favorite. Waktu Yesus rekrut Petrus, itu ceritanya ada di Lukas 4 sama Lukas 5. Lukas 4, mertuanya Petrus disembuhin sama Yesus. Masih ingat cerita itu? Ya, nah habis sembuh, Petrus nelayan kan, jadi malam hari mesti ngantor, melaut maksudnya. Nah ternyata sepanjang malam, Petrus gak dapat tangkepan. Yang dia lihat kabar buruk. Oke? Merapat pagi-pagi sampai di darat, bayangin gak? Kesel, capek, stres, tapi gak dapat apa-apa. Nah waktu dia lagi mau merapat, ada tukang kayu di pinggir danau itu, di pinggir pantai itu. Ada tukang kayu. Petrus nelayan, tukang kayunya namanya Yesus. Saudara pasti udah paham lah, atlet basket gak mau dikasih input sama atlet badminton. Paham dong? Atlet basket salah gitu, atlet badminton ngomong, seharusnya bolanya di lob. Atlet basket apa-apaan lo ngelop-ngelop. Di basket adanya lay up, bukan lob. Lob tuh cuma istilah di badminton sama di padel. Gak ada di basket. Nah bisa bayangin, nelayan datang, sama tukang kayunya dikasih input. Yuk bertolak ke perairan dalam. Nelayan yang jam terbangnya tinggi, pasti gak mau ya melaut ke perairan yang dalam di pagi hari, gak akan mau. Mereka cuma mau dini hari sampai subuh, itu yang mereka mau.
Karena angin dan ombak di pagi hari itu bahaya buat perahu-perahunya nelayan. Bahaya banget. Tapi karena Petrus kemarin lihat mertuanya disembuhin, dia nurut sama Yesus. Dia bertolak ke perairan dalam. Kita tuh semua tahu the rest of the story. Perahunya Petrus hampir tenggelam karena tangkapan di pagi itu tidak lazim loh ini. Tangkapan di pagi itu banyaknya luar biasa. Sampai di darat. Yesus cuma bilang gini, mulai hari ini kamu jadi penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Petrus langsung nurut sama Yesus. Pertanyaannya, apa yang datang duluan di Petrus? Kabar baik duluan? Atau syarat dari Tuhan Yesus, kamu harus berubah duluan? Kabar baik duluan yang datang. Yesus adalah master of good news dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan lagi mengentertain intimidasinya iblis. Hiduplah dalam kabar baiknya Tuhan Yesus. Bahwa saudara dan saya, kita semua diterima dan dikasihi sama Tuhan Yesus. Amin saudara? Yang pertama. Isu yang kedua. Kenapa banyak orang Kristen sulit jadi manusia baru? Kita ini punya salah konsep tentang kata yang namanya dunia. Kita berpikir dunia itu adalah tempat. Padahal bukan. Kita selalu berpikir dunia, ya, tempat kita berpijak ini namanya dunia, bukan. Dan saudara, jangan khawatir, kita nggak sendiri. Karena salah satu muridnya Tuhan Yesus pernah kayak kita, namanya Yohanes. Yuk lihat sama-sama, Yohanes 21, ayat yang ke-25. Yohanes 21, Alkitab catat begini ayat 25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya apa saudara? Dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi Yohanes menulis sebuah statement di akhir Injil keempat di Perjanjian Baru. Dia menulis dengan jelas, masih banyak yang dibuat sama Yesus. Tapi kalau saya tulis semuanya satu persatu, nggak ada rak buku yang cukup nanti, kira-kira kayak begitu. Ya, agak-agaknya dunia ini tidak dapat memuat, nggak ada perpustakaan yang cukup nanti. Karena di belief sistemnya Yohanes, dunia itu tempat. Nah saudara juga mesti tahu bahwa kata dunia adalah kata yang paling banyak ditulis di Injil Yohanes. Ya, kitab keempat di Perjanjian Baru. Saudara nggak lupa kan, ayat Alkitab paling terkenal, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yesus bilang sama tentaranya Pilatus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Nah, dunia itu bukan tempat, yang tempat namanya bumi. Makanya planet dibilangnya planet Earth, bukan planet world, bukan. Ya, planet bumi, bukan planet dunia. Nah, terus dunia itu apa? Dunia, ingat ini baik-baik, dunia adalah sistem di dalam planet bumi dan penguasanya namanya adalah iblis. The world system ada di dalam planet bumi. Nah, orang-orang yang terjerat, ciptaan Tuhan yang terjerat sama sistem dunia, ini yang mau direscue sama Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu yang mau diselamatkan sama Tuhan Yesus. Nah, kerajaan surga itu punya sistem, namanya terang. Saudara masih ingat hari pertama Tuhan menciptakan terang kan? Ya, matahari hari keberapa? Masih ingat gak? Hari keempat. Ternyata terang sama matahari beda loh ternyata. Ya, matahari itu salah satu benda yang ada di tata surya. Terang itu sistem. Sistemnya kerajaan sorga. Dan sistem terang ini ada di firman Tuhan. Buku ini ya makin jarang dibaca hari ini. Tapi saya mau ajak saudara-saudara, bacalah firman Tuhan. Pak, saya baca Pak, 10 pasal Pak. Gini saudara, daripada saudara baca 10 pasal per hari, mendingan baca satu ayat saja tapi direnungin. Itu jauh lebih powerful. Ya, saudara akan merasa buku ini adalah buku transformasi, bukan buku informasi. Ya, kalau cuma dibaca yang banyak jadi informasi doang.
Tapi waktu dibaca dan direnungkan, buku ini sanggup merubah cara berpikir seseorang. Sanggup merubah hati seseorang. Karena apa? Di dalamnya ada sistem, namanya terang. Yang bisa menerangi jalan kita, menerangi cara berpikir kita. Itu sistemnya kerajaan sorga. Mau dikacaukan sama sistem dunia. Penguasanya namanya iblis. Nah, Yohanes waktu dia tulis Injil keempat ini, itu anak-anak sekarang bisa bilangnya masih cupu dia. Masih belum dewasa dia ikut Yesus. Nah, ternyata Yohanes menulis 3 kitab lagi di belakang Alkitab kita. Dan Yohanes di 3 kitab ini berubah total. Yohanes seperti dapat pengertian tentang siapa itu Tuhan Yesus. Yuk kita lihat, 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah siapa saudara? Iblis. Makanya gini, pencipta kita kalau ngomong sama kita selalu pakai bumi, gak pernah pakai dunia. Ingat ini baik-baik. Dari Kejadian 1, taklukkanlah bumi, bukan taklukkan dunia. Doa Bapa kami, saudara masih ingat, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Waktu Yesus mau terangkat ke surga, Kisah Rasul 1 ayat 8, masih ingat? Kamu akan jadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Wahyu 21, saudara masih ingat? Saudara dan saya nanti akan mengalami langit dan bumi yang baru. Jadi pencipta kita kalau ngomong sama kita selalu pakai bumi. Oke? Karena bumi ini adalah tempat, dunia bukan. Dan John finally knew. Yohanes akhirnya tahu bahwa penguasa dunia ini adalah iblis. Iblis udah kasih tahu kok sama Yesus. Ingat gak di mana? Waktu dia lagi mencobai Yesus. Kalau kamu sembah aku, saya kasih kerajaan dunia buat kamu. Iblis sudah kasih tahu. Nah, orang-orang atau ciptaan Tuhan yang terjerat sama sistem dunia. Alkitab punya istilah. Orang-orang tersebut jadi orang-orang duniawi. Oke? Nah, yang saya mau kasih tahu saudara begini. Jangan suka goreng-goreng kata duniawi sembarangan. Karena orang Kristen ini hobi beginian. Di Jakarta, bukan di Pasar Legi. Orang Kristen tuh hobi goreng-goreng kata duniawi. Contoh, yang minum mineral water rohani. Yang minum red wine duniawi. Nah ini goreng-goreng nih. Masih ingat mujizat pertamanya Yesus? Merubah air jadi? Bukan jadi anggur, jadi wine. Bukan anggur, wine, minuman. Waktu Timotius terganggu pencernaannya, apa nasihat dari Rasul Paulus? Nah, jangan minum Pristin. Jangan minum Aqua, nak. Zaman itu mungkin air mineralnya kotor, jadi perut seseorang bisa terganggu. Minum anggur. Jangan cemberut gitu dong lihat saya. Hah? Saudara, kita mesti tahu. Makanya dari tadi saya bilang, kita nih kalau ada apa-apa lihat konteksnya. Jangan comot-comot doang, lihat konteksnya. Ada perbedaan antara peminum kopi sama penikmat kopi. Beda. Peminum kopi asal air panas, warnanya hitam, ada asapnya diminum. Kopi nih gitu. Tapi penikmat kopi beda, dia masuk ke kedai kopi, dia tanya beans-nya apa? Robusta atau Arabica? Arabica Pak. Dari mana Arabikanya? Aceh kah? Toraja kah? Manggarai NTT kah? Atau dari Papua atau dari mana? Ya, baristanya bilang dari Ethiopia Pak. Dari Afrika Pak, terkenal saudara. Beans Arabikanya Afrika terkenal. Ya, salah satu beans termahal yang ada di dunia itu namanya Geisha dari Ethiopia. Cuman segini 4 juta rupiah. Ya. Nah, waktu orangnya udah tahu nih, Arabikanya dari Aceh misalnya. Bikinnya gimana? Espresso, V60, immerse,
atau sifon. Gimana bikinnya? Ini namanya penikmat kopi. Nah sama penikmat wine sama pemabuk beda. Penikmat wine itu salah satunya yang saya tahu Tuhan Yesus. Sampai darahnya dilambangkan sama red wine. Ya. Dan penikmat wine setahu saya itu mama saya. Dia hari ini udah 83 tahun, tidurnya kayak anak muda, jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Adik-adik kelasnya umur 75, jauh di bawah dia umurnya, tidur jam 11, jam 3 pagi udah bangun. Mama saya tidur lelap, karena apa? Tiap malam, jam 8, dia 1 sloki red wine. 1, bukan 3. 1. Dan dia kalau minum dia bisa tahu, oh ini tebel ya, bold ya. Ini Sauvignon kayaknya ya. Ini tahun berapa ini? Dia bisa tahu. Ya. Itu penikmat wine. Kalau pemabuk pegang botol. Pemabuk tuh udah gak ngerti gini-ginian. Nah sekali lagi, jangan suka goreng-goreng kata duniawi sembarangan. Apalagi? Yang denger Hillsong rohani, yang denger Black Sabbath duniawi. Yang denger Taylor Swift duniawi. Kita suka gitu-gitu. Yuk kita lihat apa kata Alkitab soal duniawi. Yuk mundur ke 1 Yohanes 2. Ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, the system. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah ini dia nih, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa yang pertama? Keinginan daging, terus keinginan mata, serta apa? Keangkuhan hidup, sombong, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya suka sedih kalau ada orang-orang Kristen yang masuk sekolah Alkitab. Ternyata waktu saya tanya, kenapa masuk sekolah Alkitab? Kenapa nggak pilih sekolah lain? Kenapa nggak masuk hukum? Kenapa nggak masuk sekolah fashion? Kenapa pilih sekolah Alkitab? Saya suka sedih loh, 7-8 tahun ini jawabannya anak-anak sekolah Alkitab. Nggak semua, tapi kebanyakan. So ini di atas 50%. Kebanyakan dari anak-anak sekolah Alkitab jawabnya begini, ini di dalam dan luar negeri ya. Iyalah Pak, saya pilih sekolah Alkitab Pak, karena gereja hari ini kan business option. Gereja tuh bisnis yang menjanjikan Pak, kita mesti pinter. Jadi amplop kita nanti nggak beda-beda lah sama Om Jesse. Gitu jawabannya. Rohani sih sekolah Alkitab. Tapi yang dikejar sama mereka keinginan daging, keinginan mata, ujung-ujungnya mau sombong. Saya nggak apa-apa, orang Kristen naik pesawat duduknya di business class, saya nggak apa-apa. Yang saya kenapa-kenapa adalah boarding pass-nya difoto, business class, cekrek, diposting. Caption-nya, Tuhan lindungi perjalanan kami. Sedap. Kelihatannya rohani postingannya, tapi ada yang offside. Saya nggak apa-apa orang Kristen nginep di hotel bintang 5, saya nggak apa-apa banget. Yang saya suka terganggu adalah orang Kristen loh nih, bukan dari Pasar Legi, bukan. Jakarta. Yang saya suka terganggu adalah, dia berendam nih di kolam berenang, hotel bintang 5, berendam, bukan berenang ya. Tahu kan saudara, kalau berenang gini kan, dia cuma berendam kayak kuda Nil. Nah lihat, tiba-tiba dia story, guys jangan lupa olahraga ya guys, padahal dia nggak olahraga. Dia cuma berendam-berendam doang. Ternyata dia cuma mau flexing. Ibu-ibu kalau batas begini kan ya? Atau begini? Banyak ibu-ibu di Jakarta. Foto yuk gitu. Langsung loh refleks begini. Yuk. Dia nggak sadar lengannya lebih gede dari paha gue. Ternyata tujuannya cuma satu, pengen netizen lihat merek tasnya apa. Itu tujuannya. Di sini nggak ada, di Jaksel.
Jakarta Selatan. Karawaci itu Tangerang. Ya. Pak, emang nggak boleh Pak punya tas bermerek? Boleh, saya nggak bilang nggak boleh kan. Pak, emang nggak boleh naik bisnis kelas, nginep di hotel bintang 5? Boleh, semuanya boleh. Kalau punya duitnya silakan. Tapi yang saya mau katakan buat saudara, pertahankan gaya hidup seperti restoran Padang, sederhana. Jangan pagi sore. Pagi sore itu namanya mut-mutan. Pagi dan sore doang. Sederhana, biasa-biasa aja. Jangan suka flexing. Tahu nggak yang mesti di flexing seharusnya apa? Kebaikannya Tuhan Yesus. Itu yang mesti dipamerin. Makanya saudara, gunakan sosial media untuk jadi inspirasi, bukan untuk impress orang lain. Gunakan sosial media untuk jadi berkat buat orang lain. Sosial media itu kayak pisau. Pisau di tangan penjahat jadi kriminal. Tapi di tangan seorang chef, dia jadi makanan enak atau jadi kue yang enak. Pisau. Itu alasan kenapa saya udah 6 tahun ini komit muncul di sosial media. Nggak pengen saudara sebenarnya. Syuting, mesti atur syuting tiap minggu, beli alat-alat, beli kamera, beli audio, beli lighting. Nggak pengen sebenarnya. Tapi saya udah ngeliat, ini resahnya saya mau share buat saudara. Supaya saudara resah juga. Resahnya saya gini, yang nonton sosial media tuh anak cucu kita. Paling sering. Dan sekarang semua lapisan masyarakat, semua mau ngomong di sosial media. Semua mau ngomong. Orang agnostik ngomong. Orang ateis ngomong. Orang segala macam ngomong semua di sosial media. Dan yang nonton anak cucu kita. Kalau kita orang Kristen tidak pernah muncul dan bicara soal absolute truth, kebenaran yang absolut, anak cucu kita yang jadi korban. Ini udah survei resmi. Karakter anak cucu kita hari ini terbentuk bukan dari gereja, bukan dari rumah tangga, tapi dari FYP. Nggak tahu juga lagi FYP. Terbentuknya dari situ. Berarti ini jelas bahwa anak-anak kita 24/7 cuma lihat handphone. Kalau gereja cuma mengandalkan khotbah hari Minggu 45 menit, kita akan ketinggalan. Kita nggak pernah muncul di sosial media. Kita ketinggalan. Jangan sampai Indonesia amit-amit, kayak Korea Selatan. Kekristenan drop tinggal 13% hari ini. Anak-anak mudanya masih Kristen, tapi mereka nggak pengen lagi ke gereja. Mereka lebih memilih K-pop sama Gangnam Style. Karena dua ini paling sering muncul di sosial media. Gereja orang-orang tuanya nggak pernah muncul. Sosial media. 1 minute sermon. Saya udah ngelihat impact-nya. Yang tadi saya cerita, LGBT, nggak cuma 1-2, banyak minta dibaptis. Banyak orang mau bunuh diri, lihat 1 minute sermon, gak jadi bunuh diri. Nonton YouTube 40 menit, udah lompat duluan. Khotbahnya belum selesai soalnya. Ternyata sosial media impact-nya segitu dahsyatnya. So, gunakan sosial media untuk jadi berkat buat generasi hari ini. Bicara di situ, absolute truth. Ya, karena begini, orang yang duniawi akan sulit menaklukkan bumi. Karena yang dikejar sama mereka cuma keinginan daging, keinginan mata, ujung-ujungnya mau sombong. Dan Alkitab udah jelas mengatakan, orang yang duniawi kasih akan Bapa, nggak ada di dalam orang itu. Nggak ada sama sekali. So, saudara, jangan mau lagi diintimidasi sama iblis. Mengakarlah dalam kabar baik. Dan jangan lagi duniawi. Ya, semua yang dari Tuhan itu yang direnungin. Apa yang Tuhan mau kerjakan, itu yang dikerjakan. Dan mulai buka hati, buka pikiran kita untuk kita selalu mau diperbaharui sama Tuhan Yesus. Saya percaya saudara dan saya akan tiba di tempat-tempat sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan. Amin, saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua, selalu sukses, harmonis di rumah dan rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, Permata, selalu penuh buat saudara-saudara semua. Wah, baru bersuara loh, duniawi emang,
God bless you.